Perkenalkan, nama saya Lia Melia. Di sini saya akan menjelaskan tentang harmoni dalam keberagaman bab 3 Mapel PKN Ibu Rina. Identitas potensi konflik dalam kelompok masyarakat yang beragam. 1. Identitas potensi konflik dalam kelompok masyarakat. Konflik dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian, sehingga perlu dilakukan pencegahan, salah satunya melalui identitas potensi konflik dalam kelompok masyarakat. Terdapat beberapa alasan mengapa identitas konflik di tengah masyarakat yang beragam penting untuk dilakukan, diantaranya: A. Sebagai upaya pencegahan konflik. B. Pencernaan pengelolaan hubungan dan komunikasi antar kelompok. C. Sebagai upaya mitigasi konflik. D. Mempersiapkan diri untuk berbaur dengan kelompok masyarakat. 2. Faktor penyebab konflik dalam kelompok masyarakat. Konflik dalam kelompok masyarakat dapat disebabkan beragam faktor, umumnya: A. Perbedaan tingkat pendidikan. B. Ketimpangan sosial dan ekonomi. C. Perbedaan pandangan politik. D. Perbedaan budaya, etis atau suku. E. Ketidakadilan sosial. Sub C. Strategi mengatasi konflik dalam masyarakat. 1. Prinsip-prinsip dalam mengatasi konflik Pancasila adalah dasar negara Indonesia bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan dan pengakuan adanya Tuhan Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya martabat. 3. Persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan keberadaan orang lain. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menekankan pentingnya membangun keterampilan setiap warga negara. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya membangun kemenangan. 2. Metode yang efektif dalam penyelesaian konflik. Setelah memahami strategi penyelesaian konflik, kini kalian ajak untuk memahami bagaimana metode-metode efektif dalam penyelesaian konflik dalam keluarga, sekolah, masyarakat maupun kehidupan negara. A. Mediasi. Mediasi adalah proses. B. Negosiasi. Proses penyelesaian konflik dengan cara berunding. C. Arbitrase. Proses penyelesaian konflik dengan cara menyerahkan penyelesaian konflik pihak ketiga yang terdepan. D. Dialog atau musyawarah mufakat. Proses penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat di antara dua pihak. Sub D. Peran serta warga negara dan gagasan solutif dalam penyelesaian konflik. 1. Peran serta warga negara dalam penyelesaian konflik. Pada subbab ini kalian akan memahami bagaimana peran serta warga negara dalam penyelesaian konflik dari berbagai aspek kehidupan. A. Peran serta individu dan keluarga dalam penyelesaian konflik. Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang berperan sebagai garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai. Contoh, setiap anggota keluarga dilatih untuk bisa berpendapat dan juga menghargai pendapat anggota keluarga lain yang berbeda, menyelesaikan perbedaan pendapat dengan musyawarah, dan memberikan solusi terbaik yang bersifat membangun. 1. Menjadi mediator. 2. Menghargai perbedaan pendapat. 3. Musyawarah. 4. Penyelesaian konflik dengan penuh tanggung jawab. B. Pada prinsipnya sebagaimana bersifat dalam pasal 7 UU tanggal 7 2012, setiap individu memiliki kewajiban untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat. Dalam rangka memelihara kondisi damai, setiap masyarakat berkewajiban untuk mengembangkan mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 2. Menghormati perbedaan suku, bangsa, dan adat istiadat orang lain. 3. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. 4. Mengakui persamaan derajat serta bersamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. 5. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 6. Menghargai pendapat dan kebebasan orang lain. C. Peran serta negara dalam penyelesaian konflik. Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. 1. Menjaga kedamaian dan keamanan. 2. Bilateral ataupun multilateral negara di dunia. 2. Berpartisipasi dalam proses demokrasi. 3. Menghargai hak asasi manusia. 4. Musyawarah. 2. Gagasan solutif dalam penyelesaian konflik. Tahukah kalian, permasalahan keberagaman adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan solusi dan berkeadilan. A. Meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman. B.
B. Memberikan kesempatan yang sama. C. Menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. D. Mendorong musyawarah dan kerjasama antar kelompok. E. Menghormati hak asasi manusia. F. Dengan mengambil gagasan solutif yang adil dan berkeadilan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.